Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giptian Gita, mahasiswi jurusan Teknik Matematika IAIN Nurjati Cirebon. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bab zakat. Pengertian zakat. Zakat adalah zakat berasal dari bahasa Arab zakat, yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Selanjutnya, sesuai artinya zakat itu mensucikan harta. Apa maksudnya? Harta kita akan menjadi bersih, sekalipun harta yang kita miliki itu halal dan didapat dari jalan yang benar dan baik. Namun, di dalamnya ada pembersih untuk mensucikan jiwa dan membersihkan harta lewat zakat, agar berkah dan selamat harta yang kita miliki, dan Allah SWT akan menjaga harta kita sebaik-baiknya dan dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Dalam Al-Quran, perintah untuk menunaikan zakat sering berbarengan atau didahului dengan perintah mendirikan salat. Coba temukan dan sebutkan ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Pertama ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Selanjutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya Quran Surat Al-Maidah ayat 55. Artinya, sungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Selanjutnya, mengapa zakat wajib dilaksanakan? Apakah pendapatmu mengenai hal ini hikmah diwajibkannya menunaikan zakat? Karena zakat merupakan aktivitas untuk mensucikan diri serta membersihkan harta yang kita miliki, karena yang dimiliki karena Allah semata. Dengan menunaikan zakat, kalian dikatakan telah mewujudkan rasa saling tolong-menolong, peduli, juga telah menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara sesamanya yang membutuhkan pertolongan juga bantuannya. Oleh karena itu, zakat wajib dilakukan dalam Islam. Hikmah diwajibkannya menunaikan zakat, pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita, mengikis akhlak yang buruk. Kemudian zakat adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Selanjutnya, zakat yang dikumpulkan bisa dijadikan dana pengembangan potensi umat. Dan yang terakhir, memberikan dukungan moral dan material kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Di Indonesia, pemerintah mewajibkan pajak. Apakah perbedaan pajak dan zakat? Jika kita sudah membayar pajak, bolehkah kita tidak membayar zakat? Perbedaan pajak dan zakat. Yang pertama, zakat berpedoman pada Al-Quran, sedangkan pajak berpegangan pada undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, zakat merupakan ibadah yang jika melanggarnya tidak akan dikenai hukuman secara langsung. Sedangkan pajak merupakan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan akan menerima sanksi dan hukuman administratif serta pidana pajak secara langsung dari negara. Ketiga, penentuan nisab pada zakat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan tidak bisa berubah, sedangkan pada zakat besarannya ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah dan bisa berubah. Keempat, zakat bersifat permanen dan tetap dengan aturan yang sama dari masa ke masa. Sedangkan pajak bisa mengalami perubahan peraturan tergantung kondisi dan juga kebijakan pemerintah. Nah, jika kita sudah membayar pajak, bolehkah kita tidak membayar zakat? Tidak bisa, kita tetap membayar zakat, tetap
pajak penghasilan tidak dapat menggantikan kewajiban zakat, begitu juga menguranginya. Pada zaman Khalifah Abu Bakar Rasyidi, bahkan beliau akan memerangi pihak yang tidak mau membayar zakat, meskipun zakat yang dibayarkan pada saat Rasulullah hidup hanya berupa seutas tali. Mengapa demikian? Karena zakat adalah hak harta. Abu Bakar As-Siddiq akan memerangi mereka yang memisahkan antara salat dan zakat. Salat dan zakat adalah kewajiban yang tidak bisa dipisahkan dan perintahnya selalu berbarengan. Jenis zakat. Ada dua macam zakat. Pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah dibayarkan pada saat bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, sedangkan zakat mal dibayarkan ketika telah mencapai nisab dan haul. Apakah yang kamu ketahui mengenai nisab dan haul? Coba jelaskan. Nisab adalah batasan atau syarat dari jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya sesuai syariat. Haul adalah batas waktu atau masa dalam sebuah periode tahun Hijriah di mana harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Menurutmu siapakah pihak yang berhak memungut dan membagikan zakat pada saat sekarang ini? Amil. Nah, amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat. Zakat mal atau zakat harta mencakup zakat harta perniagaan, zakat hasil pertanian, zakat hasil ternak, zakat emas dan perak. Mustahik zakat. Apa yang dimaksud dengan mustahik zakat? Yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang termasuk ke dalam mustahik zakat, yaitu fakir, miskin, riqab, gharim, mu'allaf fisabilillah, ibnu sabil, dan terakhir amil zakat. Nah, fakir adalah orang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun. Miskin adalah orang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok sehari-hari pada taraf yang minimal. Selanjutnya, riqab adalah untuk memerdekakan hamba sahaya. Gharim adalah untuk membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Fisabilillah adalah untuk kepentingan di jalan Allah. Ibnu sabil adalah orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan. Amil zakat adalah lembaga atau perorangan yang mengelola zakat. Coba cari dan tuliskan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ketika melaksanakan zakat, segera membayar zakat setelah waktunya tiba. Merahasiakan pembayaran zakat agar terhindar dari sifat riya atau pamer dan sum'ah mencari popularitas. Selanjutnya boleh dilakukan secara terang-terangan jika kondisi memungkinkan terhindar dari riya dan sum'ah, serta sebagai pelajaran agar orang lain tergugah hatinya untuk membayar zakat. Tidak merusak zakat dengan alman dan al-aza. Apa maksudnya? Alman adalah menyebut-nyebut amal soleh, dalam hal ini zakat, dan menceritakannya mengeksploitasi si penerimanya atau takabur kepadanya karena zakat yang diberikan. Sementara al-aza adalah menampakkan
menampak-nampakkan zakat, mencela kefakiran, membentak-bentak, atau mencerca si penerima karena meminta-minta zakat kepadanya. Menganggap zakat sebagai hal kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan, zakat dengan harta terbaik, selektif memilih menerima zakat. Selanjutnya, niat dan doa orang berzakat. Niat zakat fitrah bagi diri sendiri dan keluarga. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni tafaqqatuhum syar'an fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardu karena Allah Ta'ala. Zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Niat zakat mal. Nawaitu an ukhrija zakatal lali an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat mal untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Coba tuliskan doa orang yang akan berzakat yang kalian ketahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mengapa kita sebagai muslim harus berdoa? Karena berdoa merupakan kebutuhan jiwa. Kita yang butuh dan perlu Allah. Dan berdoa akan merasa lebih dekat dengan Allah. Hanya orang-orang yang berdoa sajalah yang merasa kedekatan dengan Tuhannya. Merasa dicintai, merasa diperhatikan, tidak takut, dan merasa lengkap karena Allah selalu di dekatnya. Dengan berdoa dapat menghapuskan dosa-dosa, sebab lewat doa-doa lah yang berisikan pengakuan dosa, permohonan maaf, dan ikrar taubat dapat melebur dosa-dosa yang kita lakukan. Terakhir, doa ternyata juga dapat mengubah takdir, nasib, dan kondisi kita saat ini, sebab tidak ada yang tak mungkin bagi Allah. Mengapa doa menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim? Salah satunya ketika hendak berzakat. Karena doa adalah keinginan yang dimohonkan kepada Allah SWT, karena tidak seorang pun dalam perjalanan hidupnya yang tidak pernah mengharap atau merasa cemas, hingga pada akhirnya, sadar atau tidak, ia menyampaikan harapan dan keluhannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam lakukan apapun kita berdoa untuk mendapatkan kemudahan dan keberkahan, dan juga ketika hendak berpuasa pun kita berdoa, sehingga doa menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan muslim. Ada beberapa kasus yang akan kita pecahkan. Yang pertama, soalnya, misalkan kalian memiliki sebuah perusahaan pakaian yang memiliki keuntungan 7,5 juta per minggu, apakah wajib membayar zakat? Dan jika wajib, berapa besarnya? Jawabannya diketahui 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan ada 4 minggu. 12 dikali 4 sama dengan 48 minggu. 7,5 juta dikali 48 minggu sama dengan 360 juta per tahun. Wajib zakat artinya harus mencapai 1 tahun. Nisab zakat perniagaan sama dengan 85 gram emas sama dengan 85 kali 900 sama dengan 76 kali 76.500. Nah, maka wajib zakat 2,5% dari keuntungan. Nah, 2,5% dikali 360 juta sama dengan 9 juta, maka wajib zakat sebesar 9 juta per tahun. Selanjutnya, soal nomor 2, misalkan kalian adalah peternak sukses. Dalam setahun kalian telah memiliki 4.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 200 ekor kerbau, 12.000 ayam, dan 25.000 bebek. Berapakah zakatnya? Nisab 40-120 ekor haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun. Selanjutnya, tiap tambahan 100 ekor kadar zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Jadi,
Untuk 4.000 kambing zakatnya adalah 40 ekor kambing betina. Selanjutnya, nisab 40 ekor haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor umur 2 tahun. Selanjutnya, setiap bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor umur 1 tahun, dan setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Nah, 300 ekor sapi sama dengan 10 ekor sapi umur 1 tahun. 200 kerbau sama dengan 5 ekor kerbau umur 2 tahun. Ayam dan bebek menggunakan nisab zakat perniagaan, misal 12.000 ayam kali 20.000 per ekor, kemudian 240 juta. Nah, misal 25.000 bebek dikali 30.000 per ekor sama dengan 750 juta. Nah, totalnya 990 juta. Nah, nisab zakat sama dengan 85 dikali 900.000 sama dengan 76.500.000. Wajib zakat 2,5% dikali 990 juta sama dengan 24.750.000. Selanjutnya, soalnya misalkan kalian adalah petani sukses, garapan pertama yang kalian mengairi sawah menggunakan air hujan, dan saat panen kalian mendapatkan hasil 25 ton gabah kering. Berapakah zakatnya? Nah, zakat pertanian yang mengairi sawah menggunakan air hujan zakatnya 10% dari seluruh hasil pertanian. Nisab hasil pertanian itu 900 kg. 1 ton sama dengan 1000 kg. 25 ton 25 kali 1000 kg sama dengan 25.000 kg. Nah, zakatnya itu 10%, berarti 10% dikali 25.000 kg sama dengan 2.500 kg. Nah, maka hasil pertanian yang wajib dizakati adalah 2.500 kg.